Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Sabtu 15 November 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus tidak banyak berbicara tentang doa kita. Ia mengajarkan doa Bapa kami dan mendorong kita untuk terus berdoa. Ia memusatkan perhatian pada kehendak Bapanya dan minta kepada kita supaya mempersilahkan Bapanya bersabda serta menjelaskan rencananya kepada kita. Orang yang tahu menyibukkan Dia akan selalu kembali kepadanya dan mendengarkan sabdanya. Bukankah Allah akan membenarkan pada pilihannya yang berseru kepadanya? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, perkenankanlah kami selalu dan di mana saja bersedia mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami menaruh belas kasih, bantu-membantu dan menjadi sumber sukacita bagi sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang beriman, ia mendasarkan hidupnya kepada Tuhan. Orang beriman, maka ia tekun dalam hidup doa. Ia bersyukur kepada Allah. Ia mengungkapkan rasa syukurnya dengan mendoakan anak-anaknya, pasangan hidupnya, saudara-saudaranya. Dan dengan rendah hati, ia mengikuti ajaran Tuhan demi kebaikan hidup dan keselamatan keluarganya maupun orang-orang di sekitarnya. Demikian juga dalam relasi dengan sesama. Maka sebagai orang beriman kita mendoakan orang lain dalam semangat persaudaraan, mengucap syukur kepada Allah Bapa
membebaskan diri dari segala pengaruh kejahatan, dan supaya mampu mengampuni kesalahan orang lain, dan supaya tidak masuk dalam pencobaan-pencobaan kehidupan, sehingga relasi itu akan membuahkan sukacita pengalaman rohani akan kehadiran Allah yang Maha Kasih dan Maha Adil bagi hidup bersama, sehingga kasih Allah dirasakan sungguh dalam perayaan Ekaristi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, orang-orang yang mencari keadilan memperoleh sabda penghiburan dan pengharapan dalam diri Yesus, Putramu terkasih. Kami mohon, semoga sabdanya membuat puas hati kami, sebab memang demikian itulah cara yang Kau kehendaki untuk bersatu dengan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.